Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razali dari kelas MAUA NIM 3662210 dengan buat tugas video materi ekonomi Islam yang berjudul materi karakteristik ekonomi Islam. Langsung saja pembahasan. Yang A, karakteristik ekonomi Islam. Definisi tentang karakteristik ekonomi Islam dalam Al-Mawsu'ah Al-Islamiyah wal Amaliyah Al-Islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut. Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah. Manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Maka dari itu, harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya milik Allah. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya. Hal tersebut merupakan bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam. Ajaran Islam yang rahmatan lil alamin tentunya akan melahirkan sistem perekonomian yang rahmatan lil alamin pula. Oleh karenanya, karakteristik ekonomi Islam mencakup aspek seperti normatif, idealis, deduktif, serta historis, empiris, dan induktif. Karakter ekonomi Islam tersebut antara lain yaitu Rabbaniyah Masdar, yaitu bersumber dari Allah, atau ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah, di mana kegiatan ekonomi yang diajarkan adalah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat sehingga umat Islam manusia bisa hidup dalam kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah Rabbaniyah, bertujuan untuk Allah, yaitu ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah, sehingga skala aktivitas ekonomi merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia untuk membina hubungan dengan Allah. Islam mensyariatkan agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah, tidak menzalimi orang lain, dan bertujuan memberikan kemaslahatan bagi semua manusia. Yang ketiga ada Ar-Raqabah Al-Maduzah, yaitu kontrol di dalam dan di luar. Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang dimulai dari diri masing-masing sebagai leader atau khalifah bagi dirinya sendiri. Yang keempat ada al-jamu baina asabat wa al-murunah, yaitu penggabungan antara yang tetap dan yang lunak. Islam membolehkan manusia untuk beraktivitas ekonomi sebebas-bebasnya selama tidak bertentangan dengan larangan yang sudah ditetapkan, yang sebagian besar berakibat pada kerugian orang lain. Menurut Abdul At-Tariki, terdapat beberapa karakteristik yang merupakan kelebihan dalam sistem ekonomi Islam antara lain. Yang pertama, bersumber dari ilahiyah, yaitu sumber awal ekonomi Islam merupakan bagian dari muamalah, berbeda dengan sumber sistem ekonomi Islam lainnya karena merupakan peraturan dari Allah. Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Yang kedua, unsur pertengahan dan berimbang. Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berseimbang. Ekonomi Islam berposisi di antara lain individu atau kapitalis yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diinterferensi. 3. Yaitu ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Ekonomi Islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya dan tidak hanya untuk mengeksplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. B. Prinsip dan tujuan ekonomi Islam. 1. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Untuk itu, sebelum menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terlebih dahulu akan diuraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu pertama, alam raya ini adalah milik Allah. Yang kedua, Allah pencipta alam semesta ini dan semua yang diciptakannya tunduk kepadanya. Yang tiga, beriman kepada hari perhitungan. Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid, akhlak, keseimbangan, dan kebebasan individu. Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam. Yang kedua, tujuan ekonomi Islam ini tidak terlepas dari tuntutan
utama kehidupan manusia, yakni menanggapi kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah, dan kekayaan yang lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan materi inilah yang disebut dengan kesejahteraan. Dalam upaya mewujud kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok, yaitu kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut. Dalam praktiknya, kebahagiaan multidimensi relatif sulit untuk diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antara aspek kehidupan maupun keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut, yaitu dengan cara falah sebagai tujuan hidup, masalah sebagai tujuan untuk mencapai falah, permasalahan dalam mencapai falah. C. Nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam Islam dan berperan penting dalam bidang ekonomi. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, keseimbangan juga menjadi nilai penting dalam ekonomi Islam. Yang keempat, kerjasama. Kerjasama juga menjadi nilai yang penting dalam ekonomi Islam. Yang kelima, ada kepercayaan. Yang kepercayaan juga menjadi nilai yang penting dalam ekonomi Islam. D. Rancang bangun ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah satu kesatuan mekanisme dalam lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek atau penerapan ilmu ekonomi di dalam perilaku kehidupan sehari-hari bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, atau pemerintah. Pengusaha dalam mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam atau sunnatullah. Sekian hasil tugas video saya. Banyak salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.